Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al Ansori. Kami dari tim Ansori Digital Force yang beranggotakan saya sendiri, Jamaluddin Al Ansori sebagai Project Lead. Kemudian ada A2 Pakaya sebagai Tech Consultant. Kemudian ada Ibrah Azikra sebagai Scribe. Kemudian ada Noval sebagai leader researcher. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan kami akan mempresentasikan perkembangan proyek kami dengan studi kasus Husky Air Pilot Angels. Oke, Husky Air ini merupakan sebuah fixed base operator yang memiliki program sosial bernama Pilot Angels, yaitu program yang menghubungkan eh, pilot sukarelawan dengan pasien yang membutuhkan transportasi medis. Namun berdasarkan analisis kami, sistem yang digunakan saat ini masih bersifat manual, yaitu menggunakan fisik file. Kemudian hal ini menyebabkan beberapa permasalahan seperti proses pencarian pilot yang memakan waktu lama, kemudian data yang tidak terorganisir dengan baik, kemudian kesulitan dalam melakukan pencocokan antara pilot dan kebutuhan flight. Oleh karena itu, tujuan proyek kami adalah mengembangkan sebuah sistem berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional program tersebut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bisnis case yang ada pada proyek kami ini. Pada bagian bisnis case ini, eh, kami memulai dengan menentukan measurable organizational value atau disebut MOV. MOV dari proyek ini adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi sistem volunteer management secara terukur. Target yang ingin dicapai antara lain yaitu eh, mengurangi waktu pencarian pilot dari sekitar 30 menit menjadi kurang dari 5 menit. Kemudian mengubah sistem dari manual menjadi 100% digital. Kemudian meningkatkan akurasi pencocokan pilot hingga lebih dari 90%. Selain itu, kami juga melakukan perbandingan beberapa alternatif solusi, yaitu sistem manual exciting atau spreadsheet seperti Google Sheet, third party software, dan custom web-based system. Dari hasil analisis kami ini, bahwa solusi terbaik adalah custom web-based system. Kenapa? Karena lebih fleksibel. Kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan SQ Air dan skala labelnya untuk pengembangan di masa depan. Oke, baik. Selanjutnya bagian teknis sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu A2. Oke, izin Bapak. Terima kasih buat Jamal atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Seat Consultant System and Scope. Khususnya dari sisi teknis sistem. Pertama, dalam ruang lingkup proyek ini, sistem yang akan kami kembangkan itu mencakup
pengelolaan data pilot, pengelolaan data pesawat, input permintaan flight, sistem pencocokan pilot dengan kebutuhan flight, dan fitur reporting. Namun, ada juga beberapa hal yang tidak termasuk dalam skop awal, seperti pengembangan mobile application, integrasi dengan sistem rumah sakit, dan penggunaan AI tindak lanjut, maaf, dan penggunaan AI tingkat lanjut. Selanjutnya dari sisi deliverables. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, ada requirement analysis, system design, database design, development, testing, and deployment. Dari sisi fitur, sistem ini memiliki beberapa modul utama, yaitu pilot management, aircraft management, flight request management, matching system, and reporting system. Untuk memperjelas bagaimana sistem kami ini bekerja, berikut adalah use case diagram yang menggambarkan interaksi antara si user ini dengan sistem. Mungkin untuk use case diagram ini akan dilanjutkan oleh Ibrah. Boleh kepada Ibrah. Falyatafaddal maskuro wa yura. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada uses diagram. Nah, ini dia uses diagramnya. Oke, jadi di sini aktornya itu ada dua ya. Dua aktor utama yaitu admin. Yang pertama admin. Nah, yang pertama ada admin, yaitu staff Husky Air sendiri. Kemudian yang kedua ada volunteer pilot. Admin itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, tentu saja mengelola data pilot, kemudian mengelola data pesawat, menginput permintaan flight, dan membuat atau menghasilkan laporan. Sedangkan pilot sendiri, dia akan melihat assignment flight yang diberikan oleh admin. Sistem juga memiliki fungsi utama, yaitu melakukan pencocokan otomatis antara pilot dan permintaan flight. Jadi mana pilot yang cocok dengan flight tersebut itu akan diotomatisasi oleh sistem. Berdasarkan beberapa kriteria seperti lokasi, kapasitas pesawat, dan kebutuhan pasien. Jadi nanti akan dilihat juga beberapa kriteria seperti yang saya bilang tadi, lokasi, kapasitas, dan kebutuhan pasien. Nah, dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya manual itu akan menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan juga lebih efisien. Oke. Nah, selanjutnya ini ada eh, apa ini namanya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Oke, baik. Izin Bapak, izin Noval melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Jadi kita masuk pada bagian learning cycles-nya ya Bapak. Di sini ada analisis, kebetulan Noval sudah menganalisis pembelajaran tim itu sendiri. Dan pada bagian learning cycles ini, kami melakukan analisis terhadap pemahaman tim terhadap studi kasus Husky Air itu sendiri. Kami membagi analisis ini tuh menjadi tiga bagian, Bapak. Yang pertama ada facts, bisa Bapak lihat di layar berikut. Yaitu facts ini yaitu hal yang sudah pasti diketahui, seperti Husky Air yang masih menggunakan sistem manual, Bapak. Kemudian yang kedua ada berikutnya ada assumption, data pilot dan flight masih disimpan dalam file fisik yang tadi ya, yang di fax itu tadi. Nah, untuk assumption itu sendiri yaitu dugaan sementara, Bapak. Jadi ini adalah dugaan sementara seperti sistem yang dibutuhkan ya adalah berbasis web seperti itu. Kemudian seperti sistem yang dibutuhkan berbasis web dan sistem bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi. Dan berikutnya ada unknown. Di sini detail rekrutmen dan budget ya Bapak ya. Ya, ini bisa dibilang hal-hal yang belum diketahui. Seperti detail kebutuhan data pilot, budget proyek, sampai dan rekrutmen legal Bapak. Dan dari analisis ini kami menemukan adanya beberapa gap Bapak. Seperti kurangnya informasi detail maksudnya, terkait kebutuhan sistem itu sendiri. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya yang kami rencanakan adalah melakukan validasi kebutuhan yang di mana kita validasi dengan stakeholder itu sendiri, Bapak. Kemudian menyusun rekrutmen yang lebih detail dan melakukan eh, iterasi desain sistem. Selanjutnya bagian dokumentasi. Di bagian dokumentasi akan eh, dilanjutkan oleh Ibra. Oke, terima kasih Saudara Noval. Selanjutnya ini saya bagian terakhir dokumentasi dan juga sekalian penutup ya Bapak. Nah, sebagai penutup, sebelumnya di sini ada mockup sistem yang telah kami buat berdasarkan proyek kami, berdasarkan diskusi. Jadi, dapat kami simpulkan bahwasanya Husky Air itu saat ini menghadapi masalah pada sistem manual yang tidak efisien, yang dimana pencocokan antara pilot, kemudian pasien, kemudian lokasi itu dilakukan secara manual yang menghambat dan menyebabkan tidak terjadinya efisiensi. Nah, solusi yang kami tawarkan apa? Solusi yang kami tawarkan adalah pengembangan sistem berbasis web. Dan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kualitas layanan dari Husky Air itu sendiri. Kemudian selain itu, proyek ini juga memberikan pembelajaran bagi tim kami dalam hal kolaborasi tim yang pasti, kemudian analisis sistem, dan juga perencanaan proyek TI. Kami berharap solusi yang kami rancang dapat memberikan dampak positif bagi Husky Air, khususnya dalam mendukung program sosial Pilot Angels. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.